Selamat siang, izin memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi, salam budaya, salam cinta Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tamu undangan, serta peserta kampanye Dialogis Pemira BSI Universitas Negeri Semarang tahun 2021, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertatap maya dalam acara kampanye Dialogis Pemira BSI tahun 2021, hari ini, Minggu 2 Januari 2022. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat kelak di yaumul kiamah. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, perkenankanlah saya, Najwa Faradilah Triutami, selaku pembawa acara yang akan memandu acara kampanye Dialogis Pemira BSI tahun 2021 dari awal hingga akhir. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu menyimak lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersiap. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu laporan Ketua KPU RI Pemira BSI tahun 2021 kepada Saudari Hasnastiani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Prabaningrum SSM HUM selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kami hormati Ketua Hima BSI periode 2021-2022. Yang kami hormati tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Yang kami hormati juga para peserta kampanye dialogis calon Ketua Hima BSI periode 2022-2023. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kampanye dialogis ini. Kampanye dialogis calon Ketua Hima BSI
merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Pemira BSI 2021 yang mana bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia untuk mengenal lebih dekat calon ketua Hima BSI periode selanjutnya. Meskipun acara ini diselenggarakan secara virtual, namun harapannya tidak mengurangi esensi dari acara ini. Ikutilah acara kampanye ini dari awal hingga akhir dengan baik dan tertib. Manfaatkan sesi diskusi untuk mengenal lebih jauh calon Ketua Hima BSI periode selanjutnya. Saya selaku KPUR mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama berjalannya acara. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Hasnah. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penyampaian visi misi dan program kerja calon Ketua Hima BSI tahun 2021. Kepada Saudari Nikmatul Karimah, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Karimah. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Angkatan 2020. Hadir. Di sini saya izin menyampaikan visi dan misi saya apabila nantinya saya terpilih menjadi Ketua Hima BSI periode 2022-2023. Baik, untuk visi saya yakni menjadikan Hima BSI yang STAR, yakni S, solid, kemudian T, terdepan, kemudian A, aktif, dan R, revolusioner dengan semangat dan aksi yang nyata. Kemudian untuk misi saya, yang pertama adalah berproses menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian yang kedua, yakni menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan solidaritas, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian yang ketiga, yakni berani bertanggung jawab dan tidak takut gagal dalam sebuah keputusan. Kemudian yang keempat, yakni mengoptimalkan kinerja dan mengoptimalkan usaha dan kinerja Hima BSI dengan aktif, kreatif, sistematis, dan responsif terhadap aspirasi yang berhubungan dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, untuk penjelasan visi dan misi saya, yakni menjadikan Hima BSI yang STAR, yakni solid. Solid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbobot, sesuatu yang mempunyai kekuatan, sesuatu yang kokoh. Jadi saya ingin menjadikan Hima BSI ini menjadi Hima yang berbobot. Kemudian dari solid tersebut nantinya akan menjadi terdepan begitu. Apabila himanya sudah menjadi berbobot, maka akan menjadikan hima tersebut terdepan gitu, karena sudah terbukti kualitasnya begitu. Kemudian berikutnya adalah aktif. Aspek aktif ini menurut saya sangatlah penting diterapkan dalam sebuah organisasi, karena aktif ini menandakan sebuah kemajuan, sebuah progres dan sebuah kerja dari organisasi begitu. Nah, kemudian revolusioner yakni cenderung menghendaki perubahan begitu. Jadi saya ingin Hima BSI ini cenderung menghendaki perubahan dengan aspek-aspek yang sebelumnya gitu. Jadi dengan aspek tersebut dilakukan dengan semangat dan aksi yang nyata. Kemudian untuk penjelasan dari misi saya, yang pertama yakni berproses menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini maksud saya adalah ketika kita mengikuti Hima, ketika kita menjadi anggota Hima begitu, berarti kita ini menjadi seperti wakil begitu, seperti penampung aspirasi dari teman-teman begitu. Maka dari itu berarti kita harus tanamkan juga bahwa apabila kita baik, berarti Hima juga nantinya yang akan menjadi teladan bagi teman-teman begitu. Kemudian yang kedua, yakni menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan solidaritas baik di dalam maupun di luar organisasi.
Maksud saya adalah nilai kekeluargaan dan solidaritas di sini, yakni mempunyai perasaan senasib begitu, baik di luar maupun di dalam organisasi. Jika di dalam organisasi, misalkan apabila ada anggota yang susah, berarti kita harus susah kemudian membantu bersama-sama begitu, ikut merasakan, ikut mempunyai rasa senasib begitu. Kemudian yang berikutnya yakni berani bertanggung jawab dan tidak takut gagal dalam sebuah keputusan. Dalam misi yang ketiga ini, saya mengambil, apabila kita mengambil keputusan, berarti kita harus memulainya, kemudian memaksimalkan prosesnya, kemudian diakhiri begitu. Jangan sampai ketika kita mengambil keputusan, kita tidak niat begitu. Jadi harus apabila kita mengambil, berarti kita harus mengerjakannya dengan maksimal, kemudian diselesaikan begitu. Kemudian yang terakhir yakni mengoptimalkan kinerja dan usaha Hima BSI dengan aktif begitu, dengan sistematis, kreatif, dan responsif begitu. Responsif ini maksudnya responsif terhadap aspirasi yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Begitu penyampaian visi misi dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke pewarah. Terima kasih kepada Saudari Nikmatul. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penampilan bakat calon ketua Hima BSI tahun 2021 kepada Saudari Nikmatul Karimah. Disilakan. Makna sebuah titipan, karya W.S. Rendra. Seringkali aku berkata, ketika orang memuji milikku, bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, bahwa putraku hanya titipannya. Tetapi, mengapa aku tak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan ini padaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang harus kulakukan untuk miliknya ini? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat
ketika titipan itu diminta kembali olehnya. Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai petaka. Kusebut dengan panggilan apa saja untuk melukiskan bahwa itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsuku. Aku ingin lebih banyak harta, lebih banyak mobil, lebih banyak rumah, lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit, kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita menjauh dariku. Dan nikmat dunia kerap menghampiri. Kuperlakukan dia seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baik dan menolak keputusannya yang tak sesuai keinginanku. Gusti, padahal tiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untuk beribadah. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Demikian penampilan bakat dari Saudari Nikmatul yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya saya akan bacakan biodata dari moderator. Nama Alvina Nur Azizah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021, asal dari Kabupaten Banjarnegara. Kepada moderator, waktu dan tempat disilakan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Puara yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara diskusi kampanye ideologis Pemira Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Saya, selaku moderator, akan memandu acara diskusi Pemira Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021 ini yang terdiri dari 2 sesi. Sesi yang pertama, sesi diskusi calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022 hingga 2023 bersama ketiga panelis. Sesi yang kedua,
sesi diskusi calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia bersama para peserta. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kampanye dialogis pada sesi yang pertama, yaitu sesi diskusi calon Ketua Hima bersama ketiga panelis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga panelis yang terdiri pada sesi diskusi pertama siang hari ini. Yang pertama ada Pak Diamond Prasanda, SPD MPD, selaku perwakilan dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kedua ada Mas Aldi Cahyo Utomo, selaku perwakilan alumni pengurus Hima Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang ketiga ada Mas Restu Aditya, selaku perwakilan dari Ketua Komunitas Bahasa dan Sastra Indonesia. Kepada panelis, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan untuk calon Ketua Hima. Silakan Mas Aldi, Mas Restu, bisa bertanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Pak Diamond atas waktunya. Nah, saya pikir tadi mau Pak Diamond dulu ya. Nanti kalau saya pertanyaannya teori nanti. Oke. Fitur dan kebahasaan teks tadi yang disampaikan. Silakan Mas Aldi dulu aja. Oke, terima kasih Pak Diamond. Saya dulu ya, Mas Restu ya. Nggak apa-apa ya. Mas, silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, teman-teman? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mungkin kenalan sedikit ya. Perkenalkan, nama saya Aldi Cahyo Utomo. Saya alumni UNES, jelas. Jadi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, prodinya Sastra Indonesia. Saya angkatan 2017. Sebelumnya saya ikut Hima 2 periode di periode 2018-2019. Ya, informasi sedikit, dulu saya di Hima itu ada di Departemen Dalam Negeri. Di periode pertama jadi anggota, di periode kedua jadi ketua departemen. Alhamdulillah saya sudah lulus, berwisuda Oktober kemarin sih. Nah itu sedikit, saya langsung ke inti pertanyaannya. Halo Mbak Nikmatul ya, terdengar suara saya? Halo Mas Aldi, Oke. terdengar. Oke, terima kasih. Ini enaknya dipanggil siapa nih? Nikmatul, Karimah, atau siapa biasa? Apa Imah atau siapa? Dipanggil Nikmah aja. Oh, Nikmah, oke. Oke, setelah saya lihat biodatanya, ternyata Mbak Nikmah ini satu daerah dengan saya ya. Anda ya. Ya benar, Cilacap. Ya. Ternyata juga apa ya, Cangapak ya. Saya sedikit agak ya banggalah ternyata ada yang lebih dari saya ternyata anak Cilacap. Saya juga tetangga, Anda lah beda kecamatan doang. Oke. Mbak Nikmatul, kalau karena saya di Hima mungkin saya akan bertanya perihal internal Hima aja. Gini. Ini kan di masa pandemi ya, 2 periode Hima itu di masa pandemi. Saya pengen tahu Mbak Nikmah itu ada program unggulan nggak kira-kira di periodenya Mbak Nikmah nanti jika terpilih ya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Aldi. Untuk program kerja unggulan saya, mungkin apabila ini masih dilaksanakan secara online begitu, akan ada webinar nasional begitu Mas. Tapi kalau misal offline menjadi seminar nasional. Dari dulu Hima juga sudah ada webinar, sudah ada seminar. Yang bikin beda apa? Ada nggak? Kira-kira kamu ada pandangan? Baik Mas, mungkin melihat dari webinar tahun lalu begitu ya, itu
antusiasnya juga sudah banyak begitu. Saya ingin lebih kayak antusiasnya itu lebih banyak lagi dan mungkin mengangkat tema, mengangkat pembicara begitu yang lebih dari kemarin begitu, Mas. Oke. Siapa? Ada nggak gambaran pembicara siapa? Mungkin kalau untuk pembicara itu tergantung tema besok yang akan diambil, Mas, sesuai dengan tema yang mungkin aktual begitu, lagi hangat pada. Ya, oke. Ini dari kamu pribadi aja, pengen siapa? Kamu kan nanti ketua, kamu punya kewenangan tersendiri, mungkin gambaran sendiri ada nggak? Untuk mungkin Serly Anavita, Pak. Mas. Oke, jadi itu ya. Karena ini proyek unggulan, saya harap sih sebenarnya kamu sudah mempersiapkan, ya minimal kamu, karena walaupun mungkin ya kamu calon sendiri, tapi saya harap tidak menyurutkan semangat perlawananmu untuk ya memenangkan hati-hati teman-teman jurusan seperti itu. Oke, lanjut. Menurutmu secara internal secara hima periode sebelumnya, periodenya Mbak Agnia, apa sih yang kurang menurutmu dan ingin kamu masukkan ke himanya kamu nanti kalau kamu terpilih? Oh, baik. Mungkin ini sesuai dengan visi dan misi saya begitu, Mas. Jadi kan karena ini mungkin pandemi gitu, jadi kekeluargaan menurut pendapat saya pada periode kemarin begitu untuk kekeluargaan dan solidaritas begitu agak kurang gitu. Jadi pada periode saya ingin lebih mengeratkan itu, Mas. Makanya saya mengambil untuk di visi dan misi saya. Mengeratkannya itu gimana? Mungkin kalau dari online seperti ini dengan pembina begitu, dengan pembina juga kemarin agak kurang begitu, dengan teman-teman juga agak kurang begitu, mungkin dengan cara dijadwalkannya kayak misal kalau masih offline kayak dijadwalkannya pertemuan atau meet bareng begitu, kayak ngobrol-ngobrol tentang mungkin masalah yang dihadapi begitu, kayak ngobrol-ngobrol santai begitu, Mas, tentang hima begitu. Jadi kayak nggak jalan sendiri-sendiri begitu, Mas. Mungkin itu salah satu cara dari saya. Oke. Dari saya itu dulu sih, nanti lanjut yang lain dulu. Kebanyakan. Silakan Mas Restu dulu atau siapa, silakan. Silakan Mas Restu. Gitu Pak, izin duluan ya Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Resta Ketia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Nikma, itu melanjuti pertanyaan dari Mas Aldi sih. Nah, di dalam sebuah organisasi itu kan pasti memiliki peluang ya untuk terbentuknya kelompok baru atau yang biasa kita sebut dengan geng gitu ya. Dalam misi Nikmah ini sendiri ingin mewujudkan tinggi kekeluargaan. Lalu bagaimana cara Anda mewujudkan misi tersebut apabila di dalam organisasi terdapat beberapa geng yang tidak mau membaur atau berteman hanya dalam satu circle-nya saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Kak Restu. Saya izin menjawab. Pastilah dalam menurut saya pasti itu ada sekelompok begitu ataupun seseorang yang tidak mau membaur atau membersamai begitu misi saya begitu. Nah, untuk bagaimana caranya begitu? Kalau dari saya sendiri itu kan nanti terbagi menjadi kayak mungkin kita menghubungi dari orang terdekatnya dia begitu. Jadi semisal saya meminta tolong kepada orang terdekatnya dia, kenapa dia tidak mau membaur, kenapa dia maunya jalan sendiri begitu dari orang terdekatnya dahulu. Nanti kalau semisal orang terdekatnya tidak mampu untuk membuat dia membaur juga begitu, nanti kan ada di koor departemen juga ada begitu, kayak pimpinan dari departemennya begitu. Nanti apabila dari koor departemennya sudah dimotivasi begitu, sudah
dibilang begitu, sudah sudah dinasehati begitu. Nah, nanti kalau semisal tidak bisa juga, baru ke saya. Semisal saya menjadi ketua hima begitu. Kemudian apabila saya ketua hima tidak bisa, nantinya akan ke pembina begitu. Itu jawaban dari saya, Kak Restu. Terima kasih. Mungkin itu dulu Bapak, silakan Pak Diaman. Baik, terima kasih Mas Aldi, Mas Restu ya. Kalau tadi Mas Aldi cerita terkait dengan hima ya. Aldi itu kamu hima tahun berapa, Al? 2018-2019, zamannya Mbak Muti dan Ali. Oh iya. Ingat. Ya. Kalau Pak Diamond ya zaman sebelum itu ya. Sebelum itu beberapa tahun ya. Pada mengucapkan selamat dulu Mbak Nikmatul ya yang telah berproses sampai sejauh ini menjadi calon Ketua Hima BSI tahun 2022-2023 ya. Ini kesempatan yang berharga ya, karena dulu Pak Diamond kalah, jadinya ini kesempatan berharga sekali ya. Oke, kalah kok pede ya. Gini Mbak Nikmatul, Pak Diamond hanya tanya nih, kalau tadi diulas di awal terkait dengan program kerja, terus Mas Restu juga mengungkapkan bagaimana jika ada keluarga dalam keluarga, ya. Kalau Pak Diamond lebih ke hal yang sifatnya konseptual, karena besok Mbak Nikmatul ini sebagai tangan kanan jurusan ya, hima itu kan tangan kanan jurusan, ya. Ini pembina hima rawuh tidak, Bu Diah Prabah dari KPU diundang ya? Mohon maaf Pak, izin masuk belum bisa hadir Pak. Oh ya, baik. Kalau tadi Pak Diamond ulas sebagai tangan kanan gitu, ya Mbak Nikmatul, lantas di program ke depan gayung bersambut dengan program jurusan, khususnya program MBKM, itu kira-kira ada pandangan apa Mbak Nikmatul? Halo, kok hilang? Halo, moderator? Iya Pak. Di manakah? Sepertinya terkendala sinyal Pak. Sebentar Pak. Oh ya, baik. Mohon maaf Bapak, tadi ada kendala. Oh iya, silakan bagaimana pendapat Mbak Nikmatul? Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Tadi saya ada kendala dan keluar dari Ya. Zoom. Baik, ini terkait dengan sekarang ya, UNES itu kan menggalakkan program MBKM. Lantas bagaimana gayung bersambut antara program-program di Hima yang selaras dengan program jurusan terkait dengan program MBKM ini? Silakan. Oke Bapak, saya izin menjawab. Mungkin proja dari Hima yang selaras dengan sekarang ya, ini MBKM itu ada semacam kayak lomba begitu Pak, yakni ada lomba seperti yang di Ekspres Indonesia ataupun di Semarang Indonesia. Kemudian juga ada ya tadi yaitu seminar nasional atau webinar nasional. Itu mungkin kemudian untuk agendanya yakni ada mungkin bedah skripsi gitu Pak. Itu menurut pendapat saya Bapak. Baik ya. Kalau Pak Diamond melihat
program kerja yang disampaikan Mbak Nikmatul itu kan program kerja rutin ya yang telah ada di Hima. Sebenarnya tahun lalu juga sudah, tahun kemarin juga sudah ada ya. Lantas ini yang lebih Pak Dia mau tekankan itu apa? Di MBKM itu kan dibebaskan ya mahasiswa untuk kuliah setidaknya 20 SKS di luar kampus. Lah bagaimana respon Hima untuk menindaklanjuti sebagai tangan kanan jurusan? Silakan. Baik Bapak, saya izin menjawab mungkin bagaimana cara Hima begitu dengan diterapkannya MBKM di kampus begitu. Saya juga berpikir begitu Pak, ada program kayak kepenulisan begitu, kayak semisal lomba seperti yang sekarang sedang tren begitu, seperti lomba esai, artikel begitu Pak. Mungkin itu dapat direalisasikan sebagai ini sih Pak, program MBKM. Oke, kalau itu kan program yang akan diinisiasi ya. Tapi untuk mendukung gitu, untuk mendukung jurusan lebih khususnya dalam menyukseskan program MBKM, Hima akan melakukan apa? Gitu. Kira-kira supaya nanti Pak Diamond ada pandangan nih ke depan dengan smart tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Nikmatul. Baik, mungkin dari saya pandangan dari saya untuk program MBKM begitu, Hima mau apa begitu untuk mendukung program MBKM begitu. Saya di sini izin menjawab mungkin kayak Silakan. Suaranya hilang itu? Iya, udah Bapak. Iya. Menurut saya juga dengan ini Bapak, kayak kita lebih apa ya, ke teman-teman ini lebih memberitahu begitu, kayak program MBKM itu biar teman-teman itu semuanya juga tahu dan berminat itu Mbak, mengikuti program tersebut begitu. Itu mungkin kalau dengan cara-caranya itu mungkin dengan cara yaitu Pak disebarluaskan dengan baik begitu, dengan disosialisasikan begitu. Jadi teman-teman bisa paham apa itu MBKM dan kita bisa mengajak teman-teman begitu. Apabila teman-teman tahu, apabila teman-teman paham, maka besar kemungkinan begitu ingin mengikuti program tersebut gitu. Jadi nanti bisa menjadi suksesnya program MBKM tersebut. Itu jawaban dari saya, Bapak. Terima kasih. Silakan Mas Aldi, Mas Restu bisa ditindaklanjuti. Oke, terima kasih Pak Diamond. Saya masuk lagi ya. Mbak Nikmah, tadi kan Pak Diamond berkaitan dengan hubungan Hima dengan jurusan, terus Mas Restu dengan mungkin relasi kalian antar Hima gitu. Saya mungkin lebih condong sedikit ke nanti Mbak Nikmah sebagai ketua. Apa sih yang Mbak Nikmah takutkan mungkin ketika nanti punya ketakutan tersendiri nggak kalau misalnya nanti jadi ketua itu? Iya, izin menjawab Mas Aldi. Mungkin ketakutan terbesar saya adalah ketika saya tidak bisa bertanggung jawab penuh begitu, Mas. Mungkin karena nanti terlalu banyak kegiatan begitu, ketika ketakutan saya begitu, yakni bisa disebutkan adalah ketika saya tidak bisa bertanggung jawab dengan sepenuhnya kepada Hima. Padahal saya yang nantinya memimpin Hima, berarti kan saya harus punya tanggung jawab yang besar gitu, tanggung jawab sepenuhnya begitu terhadap Hima. Namun ketakutan saya yaitu apabila nanti saya tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya kepada Hima.
Begitu sih, Mas. Kelebihan dan kekuranganmu apa kira-kira? Kamu tahu nggak? Entah secara pribadi, entah secara organisasi atau apa? Oke, baik, Mas. Untuk mungkin kekurangan saya ya, Mas, ya. Kekurangan saya tentu banyak, salah satunya adalah ketika mungkin saya bersosialisasi begitu, mungkin saya kayak bersosialisasi kepada teman-teman itu mungkin masih sedikit kurang begitu, Mas. Saya jadi kayak itu jadi PR besar buat saya untuk kayak saya itu harus bisa cepat akrab gitu, misal harus bisa kayak kayak mengeratkan begitu, kayak langsung bisa solid begitu sesuai dengan misi saya begitu, visi saya, maaf. Itu sih, Mas. Itu untuk kekurangan saya. Oke. Terus terakhir sih, ketua itu apa sih menurutmu? Ketua Hima itu apa sih menurutmu? Baik, izin menjawab, Mas. Menurut saya ketua itu menjadi kayak pedoman begitu, Mas. Menjadi kayak pemimpin, menjadi sebuah sopir begitu dalam jalannya nanti organisasi begitu. Jadi apapun yang saya ambil itu harus dengan kayak apa ya, kayak kita itu satu begitu, tapi sopirnya ada di saya. Jadi ketika saya mengambil keputusan berarti saya harus menyiapkan atau sudah mengetahui apa dampaknya begitu. Jadi ketika saya menjadi supir, maka ketika saya menjadi ketua begitu, berarti saya harus bertanggung jawab, harus berani mengambil keputusan begitu, Mas. Oke, udah sih dari saya itu, karena mungkin saya lihat jadwalnya waktunya sudah mungkin hampir selesai. Saran atau ya masukan sedikit dari saya sih untuk misalnya nanti Kak Nikmatul terpilih, jangan terbiasa mengatakan kayaknya kan saya hampir hitung 10 lah, lebih lah, kayaknya, dan mungkin itu kan mirip juga sih. Jadi saya harap kalau Nikmah berargumen atau apa, ya minimal persiapkan argumen, pertanggungjawaban argumen itu ya, karena kamu nanti jadi ketua, apapun yang ada di Hima, segala hal yang nanti mungkin bahkan yang bukan kesalahanmu pun nanti dari teman-teman yang mungkin melakukan kesalahan atau apa, itu tanggung jawabnya kamu sebagai ketua. Jadi saya harap kamu sebagai tadi yang kamu bilang ketua, kepala atau sopir dan lain sebagainya itu bisa lebih tegas lah ya. Ya minimal tegas buat diri sendiri lah, yakin sama apa yang kamu apa yang kamu bilang, apa yang kamu tuturkan, apa yang dari argumenmu itu. Itu sih dari saya, ya itu sih. Kalau nanti ada waktu mungkin saya bisa masuk lagi. Silakan. Baik, terima kasih sarannya, Mas Aldi. Saya balikan ke moderator, silakan. Mohon maaf, Pak. Izin masuk. Mas, mohon maaf. Mungkin dari Mbak Nikmatul Karimah sedang terkendala sinyal. Sebentar. Oke, dari saya sudah tadi sepertinya juga langsung ke Mas Restu mungkin. Kepada Pak Diamond atau Mas Restu mungkin ada tambahan untuk menanggapi kembali. Baik, izin masuk ya.
Saya hendak bertanya kepada Dik Nikmah, itu pada misi kan tertulis mengoptimalkan usaha Hima BSI secara kreatif ya. Bagaimana cara Nikmah untuk mengoptimalkan usaha BSI, terutama di masa pasca pandemi? Selain itu, produk apa yang dapat meningkatkan perekonomian Hima BSI di masa pasca pandemi ini? Serta bagaimana cara pemasaran produk tersebut? Gitu, terima kasih. Mohon maaf, Kak Restu, di sini suaranya terputus-putus. Suaranya Mas Restu. Apakah boleh diulang? Baik, boleh. Jadi pertanyaan saya, pada misi tertulis mengoptimalkan usaha Hima BSI secara kreatif. Ya. Lalu bagaimana cara Nikmah untuk mengoptimalkan usaha BSI terutama di masa pasca pandemi ini? Selain itu, produk apa yang dapat meningkatkan perekonomian? Lalu bagaimana cara pemasaran produk tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Restu tentang misi saya, yakni yang mengoptimalkan usaha dan kinerja Hima BSI yang kreatif begitu ya. Mungkin kalau dari program kerja, mohon maaf, kalau dari program kerjanya itu saya ingin memberikan hal yang baru begitu, kayak di kreatif mungkin seperti dimodifikasi begitu, kayak dari semisal tadi kayak pada mungkin lomba kepenulisan seperti itu mungkin bisa ditambah dengan lomba seperti artikel atau esai begitu. Untuk produk-produknya ya itu Mas, kayak untuk menambah produk ekonomi tadi ya Mas. Untuk perekonomian itu ketika di masa pandemi ini menurut saya masih sulit begitu Mas. Jadi kalau mungkin ada sebuah program tetap saja kayak diadakannya bad promote begitu, diadakannya dana suan begitu Mas. Itu jawaban dari saya Mas. Baik, saya izin bertanya kembali ya. Lalu kepemimpinan seperti apa yang berbeda dari tahun sebelumnya dan apa yang Anda miliki sehingga Anda layak untuk menjadi ketua Hima? Begitu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Restu, kepemimpinan seperti apa yang mungkin akan saya terapkan begitu. Kepemimpinan yang saya terapkan yakni kepemimpinan yang bertanggung jawab begitu, yang tegas begitu, kemudian yang bertanggung jawab, kemudian tegas, kemudian percaya diri begitu, dan bisa mengakrabkan gitu, bisa ya itu tadi visi saya yakni bisa kepemimpinan yang bisa menyolidkan begitu. Itu jawaban dari saya, Mas. Baik, terima kasih. Monggo Pak Diamond barangkali ingin bertanya. Oh iya, terima kasih ya, Dik Nikmah. Ya, ini sudah datang ya Bu Diah Praba ya, yang tadi sempat disapa oleh calon ketua Hima. Selamat siang Bu Diah Praba. Selamat siang Mas Diamond. Baik. Tadi ya ada apa? Istilahnya adalah program kerja yang terstruktur dari Hima untuk mendukung jurusan dan juga mendukung lembaga institusi UNES ya. Kalau Pak Diamond akan mengucapkan atau menarasikan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, itu pun juga sudah disampaikan uji publik ke mahasiswa di UNES, dan di UNES pun juga sudah ada aturan yang mengatur hal itu. Pertanyaannya, bagaimana dukungan Hima dalam menangani tindakan tersebut ke depan? Baik Bapak, saya izin menjawab bagaimana dukungan Hima untuk menangani dukungan tersebut terhadap tadi kekerasan seksual begitu Pak.
jawaban dari saya yakni sama seperti tadi program MPKM, yakni mensosialisasikan begitu. Kayak Izin masuk. Silakan, dilanjutkan. Oke, baik Bapak, izin masuk. Dari saya sendiri begitu untuk mendukung program tersebut, yakni dengan cara menyebarluaskan begitu peraturan tersebut bahwa di kampus ini juga sudah di undang-undang tersebut, di peraturan tersebut sudah diterapkan begitu. Jadi kayak kita menyebarluaskan kepada teman-teman supaya mereka tahu begitu, supaya mereka mengerti tentang peraturan tersebut gitu. Jadi mungkin itu dukungan dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Cukup dari Pak Diamond, barangkali dari pembina Hima akan menguatkan, atau dari bagaimana dari panitia. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Nuwun, sukses untuk ini Mbak Nikmatul ya. Baik Bapak, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Baik, izin masuk. Dari panelis atau dari calon ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia bisa dicukupkan atau masih ada tanggapan kembali? Kalau saya cukup, silakan Mas Aldi, Mas Restu. Ya, saya juga cukup, mungkin karena ini waktunya mungkin nanti di jadwalnya untuk audien, mungkin saya lebih memberikan kepada audien atau Bu Praba sebagai pembina, silakan dulu. Nanti mungkin jika ada waktu bisa masuk lagi. Baik, jika dirasa cukup, terima kasih atas pertanyaan, tanggapan kepada panelis, ketiga panelis. Kemudian terima kasih juga kepada calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022 hingga 2023. Terima kasih atas jawaban, tanggapan, serta pertanyaannya. Bisa dicukupkan, sesi diskusi pertama telah berakhir. Kemudian dilanjutkan memasuki sesi diskusi yang kedua. Akan saya himbau kembali, dalam sesi ini saya membuka 2 termin, dan masing-masing termin terdiri dari 3 orang penanya. Langsung saja kepada peserta yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada Saudari Iksora Maftuhah untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Iksura Maftuha Pramudia Arianto dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2021. Di sini saya akan ingin bertanya dengan Mbak Nikmah. Baik, pertanyaan pertama adalah, apa sih kelebihan atau keunggulan Kak Nikmah sendiri dari ketua-ketua Hima yang sudah lalu? Oke, baik. Mungkin ini langsung dijawab atau bagaimana moderator? Boleh langsung dijawab saja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Iksora. Untuk kelebihan dan kekurangan saya begitu kepada terhadap ketua-ketua sebelumnya, tentunya
kekurangan saya banyak sekali terhadap sebenarnya begitu. Ya, menurut saya adalah orang-orang yang hebat begitu. Jadi kekurangan saya tentunya adalah tadi itu seperti yang saya takutkan begitu. Saya tidak bisa bertanggung jawab penuh begitu kepada Hima. Begitu. Itu jawaban dari saya. Mohon maaf Kak Nikmah, pertanyaan saya adalah apa keunggulan Kak Nikmah dari ketua-ketua Hima yang lalu begitu. Sehingga bisa meyakinkan kita untuk memilih Kak Nikmah gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Iksora. Untuk kelebihan saya, yakni saya mencoba untuk bertanggung jawab penuh kepada Hima begitu, dan saya bertanggung jawab penuh terhadap proja-proja yang nantinya akan dijalankan Hima ke depannya. Kemudian yang tadi seperti sudah dibicarakan, yakni untuk mendukung juga program MBKM seperti mensosialisasikan begitu. Kemudian kelebihan yang lainnya yakni kemampuan untuk public speaking begitu yang saya punya. Itu kelebihan dari saya mungkin yang ditanyakan oleh Iksora. Begitu Iksora. Baik, terima kasih. Kalau misalkan public speaking kan rata-rata ketua-ketua Hima yang lalu juga punya ya Kak ya. Apa sih keunikan Kak Nikmah sendiri? Oke, baik. Tentunya public speaking juga punya, begitu benar yang dikatakan oleh Iksora begitu. Namun di saat pandemi seperti ini begitu, itu menurut saya mungkin lebih sulit begitu ya, kalau menurut pendapat saya begitu Iksora. Jadi keunikan saya begitu, kayak saya itu pengen begitu anggota Hima semuanya juga pandai untuk public speaking begitu. Jadi ketika ada aspirasi, ketika ada masukan begitu dapat dijawab dengan jelas gitu dan bisa diterima dengan jelas juga oleh si penanya atau mahasiswa-mahasiswa yang memberikan aspirasi. Begitu sih Iksora kalau pendapat dari saya. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, tadi kan berdasarkan visi dan misi Kak Nikmah sendiri adalah mensolidkan Hima dan pokoknya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, untuk mensolidkannya sendiri tuh caranya bagaimana ya Kak ya? Sedangkan tadi kan kekurangannya Kak Nikmah itu adalah tadi Kak Nikmah sebutkan sendiri, yaitu kurang bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, itu kan menjadi PR untuk Kak Nikmah sendiri. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut dan problem solving-nya Kak Nikmah sendiri itu seperti apa? Oke, baik Isora, izin menjawab. Untuk mengatasi saya kan belajar untuk bersosialisasi begitu karena saya melihat dari diri saya sendiri bahwa saya kurang begitu. Berarti PR terbesar saya ataupun yang saya lakukan yakni saya memsosialisasinya itu lebih begitu agar bisa menjadi solid begitu. Seperti misal contoh begitu, ada dengan baik begitu, dengan akrab, dengan solid begitu, seperti visi dan misi saya begitu. Jadi nanti akan terbentuk kayak saya belajar begitu, karena saya tahu itu kekurangan dari saya, dan saya berusaha untuk bersosialisasi, mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi begitu, agar ketika nanti ada mahasiswa yang bertanya seperti yang tadi saya contohkan itu dapat memahami dan saya dapat merespon dengan baik apa yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut atau
Maaf Kak Nikmah, tadi suaranya terputus di akhir. Izin masuk, mohon maaf sebentar, mungkin dari Kak Nikmah terkendala sinyal. Baik, terima kasih moderator. Mohon ditunggu ya Mbak Iksora sebentar. Iya Mbak Alvina. Oke, baik. Saya izin mengulangi jawaban saya begitu ya, Iksara. Pada Iya, intinya, baik. pada intinya tadi yakni PR saya atau kekurangan saya kan saya kurang bersosialisasi begitu. Nah, saya ini ingin berproses begitu, ingin berusaha untuk menutupi kekurangan saya begitu. Mungkin dengan cara tadi yang seperti sudah saya contohkan, yakni apabila ada mahasiswa yang memberikan aspirasi begitu, maka saya harus kayak sosialisasinya itu lebih dekat agar lebih akrab, lebih solid begitu. Lebih kayak biar mereka itu nyaman begitu memberikan aspirasi kepada Hima begitu. Mungkin dapat melalui saya atau melalui anggota yang lain. Kemudian kalau saya sosialnya tinggi begitu, jiwanya tinggi, nanti akan menurut saya akan menjadi sesuatu yang itu bagus begitu, karena apa ya, nanti kan aspirasi tersebut ditampung dengan baik apabila saya juga menyampaikannya dengan baik, apabila saya juga bisa mengakrabkan, bisa sosialisasinya itu tinggi begitu, bersosialnya itu tinggi, maka dari mereka yang menyampaikan aspirasi juga akan menerima dengan baik atau aspirasi yang kami sampaikan itu dapat diterima dengan baik. Baik, terima kasih Kak. Sekali lagi, tadi kan berdasarkan visinya kan juga ingin mensolidkan, kemudian berdasarkan jawabannya Kak Nikmah, itu kan berarti juga merupakan PR tersendiri untuk Kak Nikmah ya. Berarti PR Kak Nikmah itu double, dan apakah Kak Nikmah bisa bertanggung jawab dan berkomitmen atas itu? Baik, saya izin menjawab. Ketika ditanya apakah Kak Nikmah dapat bertanggung jawab dan berkomitmen akan itu, ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi ketua Hima, berarti saya berani untuk mengambil komitmen dan tanggung jawab itu. Itu jawaban dari saya, Iksara. Baik, terima kasih Kak Nikmah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih juga atas pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Saudari Iksora Maftuha atas pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih kepada calon ketua Hima yang telah memaparkan jawabannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari kepada peserta yang lainnya, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilahkan kepada Saudari Ervina Dwi Anggraini untuk memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ervina dari mahasiswa BSI tahun angkatan 2019. Tadi menjawab pertanyaan dari Pak Diamond, salah satu cara untuk membantu program MBKM adalah dengan mensosialisasikan informasi-informasi kepada warga BSI. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa salah satu kekurangannya adalah kurangnya bersosialisasi. Nah, pertanyaannya adalah dengan kekurangan yang dimiliki, bagaimana agar kami, warga BSI, dapat percaya bahwa sosialisasi atau pembagian informasi terkait program-program yang dari jurusan, fakultas, ataupun universitas dapat tersampaikan kepada kami dengan baik. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ervina Dwi Anggraini atas pertanyaan yang telah diajukan.
Dipersilahkan kepada calon ketua Hima BSI untuk memaparkan jawabannya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Ervina. Di sini saya izin menjawab kekurangan saya, yakni tadi kan sudah disebutkan, dan program MBKM itu harus disosialisasikan begitu ya. Nah, menurut saya ini seperti pertanyaan dari Isra tadi bahwa saya itu harus lebih berproses begitu. Kemudian kayak mungkin ini kan PR untuk saya sendiri begitu. Nah, nantinya saya akan mengambil begitu kader-kader dari Hima itu yang sosialisasinya itu tinggi begitu Kak. Jadi dalam organisasi kan kita saling melengkapi begitu. Apabila kekurangan ada di saya, berarti itu menjadi PR sendiri bagi saya. Kemudian kalau teman-teman, kalau saya mengambil kader-kader yang sosialisasinya tinggi begitu, maka itu juga menjadi sesuatu yang tadi Mbak Ervina itu bilang bahwa itu dapat menjadi kayak percaya begitu terhadap info-info atau informasi yang akan disebarluaskan nantinya. Itu jawaban dari saya, Kak Ervina. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memaparkan jawabannya. Dipersilakan kepada Saudari Ervina Dwi Anggreni bila terdapat tanggapan kembali. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ervina Dwi Anggreni atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya dipersilakan kepada peserta lainnya yang akan mengajukan pertanyaan. Baik, sudah ada. Dilanjutkan kepada Saudari Desiva Cahya untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf tidak dapat mengaktifkan kamera. Untuk pertanyaannya, sebentar. Baik, untuk pertanyaannya dalam visi tertulis, di sana ada menjadikan Hima BSI menjadi terdepan. Maksud dari kata terdepan itu, kalau boleh tahu itu apa? Lalu bagaimana cara untuk mewujudkan BSI menjadi LK terdepan di Fakultas Bahasa dan Seni? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Desiva Cahya atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya dipersilakan kepada calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia untuk memaparkan jawabannya atas pertanyaan yang telah diajukan. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih Desiva atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dalam visi tertulis terdepan begitu. Dan untuk menjadikan Hima BSI menjadi terdepan begitu,
adalah salah satunya dengan aspek yang sebelumnya, yakni hima yang berbobot begitu. Jadi saya mengharapkan program-program kerja saya itu menjadi program yang berkualitas begitu, program yang berjalan dengan baik, program yang aktif begitu, sehingga nantinya bisa menjadi harapannya bisa menjadi hima yang terdepan begitu. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah saya boleh bertanya kembali? Dipersilakan. Baik, untuk calon Ketua Hima, izinkan saya untuk bertanya kembali. Bagaimana cara untuk mewujudkan program berkualitas tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Desiva kembali. Bagaimana cara agar mewujudkan program kerja begitu agar menjadi terdepan begitu kan? Cara dari saya yakni sesuai dengan misi yang tertulis, yakni mengoptimalkan kinerja dengan aktif begitu. Ini tentunya dalam organisasi kan sudah saya jelaskan bahwa aspek aktif sangatlah penting karena itu menunjukkan sebuah progres, sebuah kemajuan dalam organisasi. Kemudian kreatif begitu. Jadi kita memunculkan kayak ide-ide baru atau memodifikasi kayak program kerja yang udah ada dan ditambah ataupun ditambah menjadi lebih baik begitu. Kemudian sistematis yakni program kerja yang akan kita lakukan itu sudah dipikirkan, sudah dicanangkan dengan matang begitu, sehingga nantinya akan menjadi program yang baik begitu dan bisa merealisasikannya dengan baik pula. Begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, jika dirasa cukup, dilanjutkan memasuki termin kedua, di mana akan ada 3 orang penanya. Dipersilakan kepada para peserta yang akan mengajukan pertanyaannya untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Langsung saja dipersilakan kepada Saudari Agnia untuk memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Agnia, saya dari mahasiswa PBSI Angkatan 2019. Di sini saya ingin menyapa dulu Mbak Nikma. Halo Mbak Nikma. Halo Mbak Agnia. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Nikma. Sebagai ketua Hima, tidak hanya berkecimpung di ranah Hima saja, tetapi juga nantinya akan bersosialisasi dengan pengelola dekanat maupun pengelola jurusan. Mungkin dari Nikma sendiri, karena kan tadi sudah siap katanya ya, sudah maksimal. Bisa disebutkan pengelola dari dekanat siapa saja, dan dari jurusan siapa saja, misalkan WD1, WD2, terus bagian kehumasan, bendahara, dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf Kak Agnia, di sini suaranya putus, bisa diulang? Off kamera saja ya, sepertinya memang sinyalnya sedang hujan. Oke, pertanyaannya, sebagai ketua Hima tidak hanya berkecimpung di dalam Hima saja, tapi mampu mengetahui beberapa hal yang ada di fakultas. Nanti kan Deknikma bersosialisasi dengan pengelola jurusan, bahkan fakultas, dan nanti bisa sampai ke pengelola universitas. Nah, pertanyaannya, mungkin Deknikma bisa sebutkan yang Deknikma tahu saja, pengelola dari dekanat saja, dekanat dan jurusan ada siapa saja, misalkan WD1 siapa, WD2, terus bagian kehumasan, bendahara, tajur, dan sebagainya. Terima kasih.
Oke, baik. Di sini saya izin menjawab untuk yang saya ketahui begitu. Untuk kepala jurusan yakni ada Ibu Kristi, kemudian untuk sekretaris jurusan yakni ada Ibu Sepina, kemudian untuk kepala laboratorium yakni ada Ibu Devi, kemudian untuk prodi sastra yaitu ada Ibu Sumardini. Kemudian untuk untuk WD 1 setahu saya Pak Tommy, kemudian ya WD 2 Pak Ahmad Saifuddin, yang WD 3 Pak Eko. Untuk bendaharanya siapa? Nanti kan ini masalahnya dengan SPJ ya, masa dari ketuanya sendiri tidak tahu bendaharanya siapa? Baik Mbak, untuk bendahara sepertinya saya kurang tahu, nantinya begitu. Baik, itu nanti menjadi PR penting ya dicari tahu. Nanti kan Dek Nikmah yang memimpin ketua Hima khawatir ada yang bertanya anggotanya, Mbak ini kalau mau mengajukan ke siapa, terus bendahara di jurusan siapa, nanti dicari tahu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnia atas pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih kepada calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia atas pemaparan jawabannya. Kemudian, apakah bisa dilanjutkan atau masih ada tanggapan dari Saudari Agnia? Sudah cukup. Baik, jika dirasa cukup, dilanjutkan pertanyaan kedua dari Saudari Agustin Linawati. Dipersilakan kepada Saudari Agustin Linawati untuk memperkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang kepada Mbak Nikmatul Karimah. Perkenalkan, nama saya Agustin Linawati. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2021. Yang saya ingin tanyakan adalah tadi terkait kepemimpinan yang Mbak Nikmah inginkan, yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab dengan keputusan yang Mbak Nikmah buat, kemudian bertanggung jawab juga dengan anggota-anggotanya Mbak Nikmah. Nah, mengingat tentang kekurangan dan kelebihannya Mbak Nikmah terkait dengan sosialisasi atau berbaur dengan orang-orang di sekitar Mbak Nikmah, bagaimana cara Mbak dapat bertanggung jawab ketika ada anggotanya Mbak yang kurang setuju atau tidak dapat bertoleransi dengan pendapat ketika Mbak ingin membuat keputusan begitu. Terima kasih. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Agustin. Bagaimana cara saya bertanggung jawab begitu? Sementara kekurangan saya adalah kurangnya berbaur begitu, kurangnya solidaritas dengan teman-teman. Jawaban saya adalah ketika saya memilih atau memutuskan untuk menjadi ketua Hima, maka saya akan berkomitmen untuk lebih berbaur begitu, belajar dan berproses untuk lebih berbaur kepada teman-teman begitu. Dan apabila ada anggota atau teman yang tidak mau atau tidak bisa berbaur begitu dengan saya, maka itu sudah menjadi kayak komitmen saya, berarti saya harus berusaha begitu dengan usaha-usaha yang saya mampu agar agar kepemimpinan bertanggung jawab saya itu dapat saya lakukan atau saya realisasikan begitu. Itu
Itu jawaban dari saya, Agus. Baik, terima kasih kepada Saudari Nikmatul Karimah atas jawaban yang telah dipaparkan. Bagaimana dari Saudari Agustin Linawati? Apakah terdapat tanggapan kembali? Baik, dari saya cukup saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Agustin Linawati atas pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih juga kepada calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia atas pemaparan jawabannya. Selanjutnya, penanya terakhir yaitu Saudara Aji Budi Asmoro. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ke Mbak Nikmatul Karimah karena sudah berani untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Hima BSI. Saya Aji Budi Asmoro, PBSI Angkatan 2018. Yang ingin saya tanyakan, program unggulan apa sih yang Saudara Nikmatul Karimah akan buat untuk tahun besok? Baik, Mas, saya izin menjawab. Untuk program unggulan saya, mohon maaf, untuk program yang baru begitu, saya ingin untuk program kerja unggulan begitu, saya mengambil webinar atau seminar nasional begitu, dan mungkin itu memang program yang sudah rutin dilakukan oleh Hima BSI atau program yang sudah biasa dilakukan oleh Hima BSI begitu. Namun di sini saya seperti mengambil dari misi saya, yakni ada kreatif begitu, seperti dimodifikasi begitu, Mas, mohon maaf, seperti dimodifikasi atau seperti lebih kreatif lagi begitu, lebih diunggulkan lagi begitu, mengingat antusias dari peserta sendiri pada tahun ini itu banyak begitu. Jadi saya ingin lebih mengunggulkan hal itu begitu pada periode saya apabila nantinya saya jawaban dari saya, Mas Aji. Oke, berarti itu lebih ke yang webinar itu untuk program unggulanmu tahun besok. Rencanamu untuk membedakan dan mungkin bisa dikatakan inovasi, revolusi itu kamu mau gimanain? Kan di visimu kan kayak gitu. Terus di misimu juga mengoptimalkan usaha dan ada berproses dan lain sebagainya. Oke, baik Mas. Saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari Mas Aji. Bagaimana begitu ya, Mas? Mohon maaf, ada kendala, saya izin masuk. Inovasi atau perbedaan dari yang ingin saya lakukan atau yang saya harapkan di webinar nasional selanjutnya, yakni dari pembicara mungkin lebih dari mengambil pembicara lebih dari yang kemarin begitu. Kemudian untuk kayak inovasinya itu
lebih digencarkan lagi begitu Mas, sehingga mungkin pesertanya lebih banyak begitu, dan kegiatan webinar nasionalnya itu mengusung tema yang nantinya itu aktual dan dapat diminati dan dapat menarik kayak minat dari teman-teman begitu, baik dari universitas maupun luar universitas begitu, sehingga nanti apabila temanya baik begitu, temanya unggul, temanya aktual begitu, sehingga nanti akan menarik bagi banyak orang begitu, sehingga nanti pesertanya banyak, antusiasnya banyak begitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan begitu. Baik, terima kasih Saudari Nikmah. Mungkin dari teman-teman Hima BSI yang periode ini dan mungkin dari adik-adiknya yang mau daftar, nah itu silahkan, itu bisa kalian pegang kata-kata dari calon ketua Hima kalian. Oke, mungkin dari saya cukup dulu, nanti kalau ada lagi bisa di luar ini. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aji Bono Asmoro atas pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih kepada calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia atas jawaban yang telah dipaparkan. Kemudian, terakhir saya beri pertanyaan satu orang penanya. Kepada peserta dipersilakan untuk raise hand, memperkenalkan diri, kemudian mengajukan pertanyaannya. Baik, saya himbau kembali, dipersilakan kepada peserta, saya berikan satu kesempatan terakhir bagi satu orang penanya. Baik, dipersilakan kepada Saudari Maulida Dwi Aliftiani. Dipersilakan jika ingin bertanya. Iya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulida Dwi Aliftiani dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Di sini saya hendak bertanya kepada Saudari Nikmah, calon Ketua Hima BSI tahun 2022. Berdasarkan misi Saudari Nikmah pada poin 2, yaitu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan solidaritas, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, mungkin dari Saudari Nikmah sendiri sudah merasakan satu kepengurusan di Hima BSI dengan proses daring atau online, dan bagaimana cara menemukan atau menciptakan atau bagaimana yang dirasakan dalam hal kekeluargaannya. Nah, pertanyaan saya, jika nanti kepengurusan yang akan Saudari Nikmah pimpin masih berjalan daring atau online, bagaimana cara mewujudkan poin kedua dalam misi Saudari Nikmah tersebut? Lalu, apabila nanti offline, bagaimana pula Nikmah akan mewujudkan poin tersebut? Semoga pertanyaannya dapat dipahami. Terima kasih. Saya
kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulida Dwi Aliftiani atas pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya dipersilakan kepada Saudari Nikmatul Karimah selaku calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia untuk memaparkan jawabannya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga Kak Maulida yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Maulida. Apabila nanti kepengurusan yang saya pegang itu masih online, berarti saya harus mengevaluasi terlebih dahulu kegiatan-kegiatan atau kepengurusan yang terjadi selama satu periode ini untuk nantinya dapat ditemukan sebuah solusi atau jalan keluar bagaimana caranya agar aspek kekeluargaan dan solidaritas dapat diterapkan. Salah satu caranya menurut saya adalah seringnya koordinasi atau seringnya seperti di luar dari program kerja begitu. Kayak mungkin sesekali atau beberapa bulan sekali atau setiap terjadwal begitu. Ada waktu-waktu tersendiri untuk bertemu begitu, mengobrol santai atau istilahnya secara sehat begitu ya, untuk kayak mengeluarkan atau mendiskusikan supaya terjalin sebuah kekeluargaan dan solidaritas begitu di kepengurusan saya begitu. Dan apabila nanti dalam kepengurusan saya itu offline atau langsung begitu di kampus, saya kan belum punya pengalaman begitu di kampus karena saya angkatan 2020 dan masih online sampai sekarang begitu. Nah, apa yang saya lakukan begitu? Nah, mungkin saya ini banyak tanya kepada angkatan-angkatan yang sudah mengalami offline begitu, mengalami kegiatan yang offline agar nantinya bisa diceritakan pengalaman dan saya bisa tahu begitu, saya harus apa di pengurusan ketika nanti pembelajaran dilaksanakan secara offline. Itu jawaban dari saya, Kak Maulida. Ya, terima kasih Saudari Nikmah atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulida Dwi Aliftiani atas pertanyaan yang telah diajukan. Terima kasih kepada Nikmatul Karimah selaku calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia atas pemaparan jawabannya. Memasuki sesi yang terakhir telah berakhir, yaitu sesi 2. Sesi 2 ini sesi calon Ketua Hima BSI berdiskusi dengan para peserta telah berakhir. Saya berikan tambahan mungkin. Saya persilahkan kepada Budiah Prabaningrum selaku pembina Hima BSI untuk memberikan tambahan. Gimana ya, Dek ya? Saya tidak ada tambahan apa-apa sih. Saya berharap teman-teman cukup semangat untuk mengikuti proses dan alurnya. Nanti apapun hasilnya itu adalah yang terbaik, gitu aja. Baik, terima kasih kepada Budiah Prabaningrum atas tambahan yang telah diberikan. Sesi diskusi kampanye dialogis pada siang hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada panelis yang telah mengajukan pertanyaannya. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaannya. Serta terima kasih kepada calon Ketua Hima Bahasa dan Sastra Indonesia yang telah memaparkan jawabannya dengan baik. Selanjutnya, saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata. Saya pamit undur diri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Puara. Terima kasih.
Terima kasih kepada moderator yang telah memandu kegiatan diskusi kampanye dialogis calon ketua Hima BSI. Kita telah sampai di penghujung acara siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan tertunduk sejenak dalam doa. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Setelah ini akan ada sesi foto bersama. Dimohon hadirin untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, kita bersiap untuk tangkap layar. Baik, sesi foto bersama telah berakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Lydia sudah berkenan hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Diah Praba. Terima kasih Pak Diamond.